Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Salam dan bahagia. Saya Wahyu Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serian, bersama Pak Agus Hermawan, pengajar praktik, dan Ibu Artiana SPDN Link Fasilitator. Adapun daftar isi dalam modul aksi nyata 1.4 ini adalah yang pertama, kolaborasi mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sosialisasi dan berbagi praktik baik. Ketiga, nilai penting menumbuhkan budaya positif. Keempat, pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu terjadinya kesadaran positif. Yang kedua, membiasakan berbagi praktik baik. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kodrat murid. Dan keempat, disiplin positif menjadi sebuah budaya. Adapun tolak ukur dalam kegiatan ini yang pertama adalah ekosistem sekolah saling kolaboratif. Yang kedua, terjadinya KBM yang berpihak pada murid. Ketiga, disemenisasi praktik baik menjadi rutinitas. Dan yang terakhir, program budaya positif jadi jamak dan membudaya. Adapun lini masa tindakan yang akan saya lakukan di aksi nyata ini, yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, mempersiapkan materi dan praktik baik tentang budaya positif. Yang ketiga, mempersiapkan tempat dan waktu serta mengundang rekan guru. Yang terakhir, ini masa yang saya lakukan adalah melakukan seminar diseminasi budaya positif. Berikutnya yang saya lakukan adalah seminar diseminasi modul 1.4 menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 2 Danau Sembulu. Mari kita simak bersama. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir pada kesempatan rapat kita hari ini, sekaligus membicarakan hal-hal yang perlu kita bahas seperti itu. Yang pertama, ini kemarin sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengadakan rapat seperti itu bahasanya. Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kemarin ada acara di sekolah, ada 2 hari seperti itu Pak Wahyulah. Nah, kami juga tidak ada karena kebetulan juga mengikuti studi banding atau studi komparasi lah seperti itu di di SMA 6 Yogyakarta dengan di Dinas Pendidikan Yogyakarta seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengevaluasi semua kegiatan di sekolah, kegiatan yang ada hubungannya dengan siswa, nah mungkin kita juga perlu evaluasi kita sebagai pendidik, sebagai pengajar. Nah, apakah kita juga sudah menjalankan tugas kita, sudah menjalankan hak kita sebagai guru seperti itu. Nah, ketika kita mungkin mengevaluasi siswa, yaitu wajar. Memang tanggung jawab kita, karena kita sebagai guru bukan hanya sekedar guru saja, memberikan ilmu di kelas, memberikan hal-hal yang positif, yang baik pada siswa dari sikap, ucapan, perbuatan, nah seperti itu. Nah, jadi kita juga perlu evaluasi kita
terhadap kinerja kita dalam proses belajar mengajar. Apakah kita sering sudah masuk dalam kelas, apakah kita hanya sekedar memberikan tugas saja, apakah kita juga mengevaluasi siswanya ketika ada masalah-masalah, apakah sudah dipanggil, apakah sudah dievaluasi seperti itu. Nah, jadi kita intinya sama-sama, bukan hanya mengevaluasi siswa, tetapi mengevaluasi kita juga sebagai guru, sebagai pendidik seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan. Nah, karena mungkin ada saatnya kita itu kendor, ada saatnya kita rajin, ada saatnya ya memang kami lihat seperti itu. Kita ada yang asik mungkin di kantor dulu, asik bercerita dulu, asik makan dulu seperti itu, sehingga kita lupa bahwa kita masuk kelas seperti itu. Nah, ini juga perlu kita evaluasi. Nah, sudah itu juga Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kita mencari kesepakatan antar kelas, antara siswa. Nah, yang kita ingat, yang harus kita perhatikan, nah kesepakatan itu jangan sampai melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada. Kegiatan berikutnya adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif di SMA Negeri 2 Danau Sembulu. Tentunya kita menginginkan sekolah kita selalu berkembang ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan budaya positif tersebut. Berbicara dengan budaya positif, maka adanya sebuah perubahan paradigma belajar. Yang dulunya kita berpusat pada guru selalu menerangkan. Nah, sekarang waktunya adalah berpusat pada siswa. Walaupun sebenarnya ketika dilihat di kondisi sekolah kita ini, kalau kita selalu berpusat pada siswa full 100%, kita juga nggak mampu. Anak-anak juga nggak mampu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kombinasi antara berpusat sama siswa dengan berpusat dengan guru. Kemarin sudah saya praktekkan, saya coba untuk berpusat pada siswa. Karena harapan kita, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya tidak ada siswa atau murid yang bodoh. Guru tidak boleh menganggap siswa itu tidak mampu. Karena guru harus menganggap bahwa siswa itu mempunyai keunikan masing-masing, kelebihannya masing-masing. Kita sebagai guru adalah sebagai petani atau tukang kebun, yang mana menjaga tumbuh kembangnya bunga atau tumbuh kembangnya tanaman kita ini menjadi tanaman yang terbaik untuk kita nanti bisa panen. Maka dari itu, kita langkah awal yang fundamental untuk kita laksanakan kepada murid kita adalah menekankan bahwasanya kesadaran diri berkaitan dengan kesepakatan kelas yang akan Bapak Ibu nanti paparkan kepada kami, dan nanti kita akan saring, dan kita nanti simpulkan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Tentunya kesepakatan ini berlakunya bukannya untuk selamanya, kan gitu. Jadi kalau yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, kalau memang kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan, ya mau nggak mau itu tidak bisa dilaksanakan. Kita kembali ke peraturan. Tidak harus kembali ke peraturan. Kita mengolah lagi kesepakatan yang relevan pada saat itu. Tentunya tetap kita membuat rambu-rambu dalam membuat kesepakatan tadi. Tidak semua kesepakatan siswa yang diajukan di ACC begitu saja. Tujuan kita mengolah kesepakatan adalah mengatur mereka untuk lebih tertib, lebih positif dalam kegiatan sehari-hari. Makanya ketika prolog sama anak-anak, jangan salah menyampaikan. Kalau kita salah menyampaikan, kamu diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan tanpa kita memberi batasan dulu arahnya ke arah yang lebih baik, maka yang diusulkan ya itu tadi, boleh alfa sekian persen, boleh di dalam kelas makan, kan itu pun siswa selalu kayak gitu. Bahkan ada yang tadi bahasa yang pakai seragam gitu. Nah itu memang natural saja mereka menyampaikan itu natural saja, dan kita sebagai pendidik nanti kita bisa mengarahkan itu, memfilter itu, dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih positif. Ketika kita menginginkan siswa kita untuk berperilaku yang baik,
bertutur kata yang baik, maka dimulai juga dari kita bertutur kata juga yang baik. Ya walaupun kadang ada saatnya kita di titik-titik tertentu keceplosan bahasa kayak itu. Tolong nanti bisa diupayakan untuk mengurangi hal semacam itu. Nah, yang berikutnya mengubah kerangka acuan kita. Jadi mungkin kalau realitas kebutuhan kita menganggap kebutuhan siswa itu sama, tapi ternyata realitasnya itu sebenarnya kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, makna kata disiplin, kalau kita berbicara disiplin itu biasanya kaitannya dengan kehadiran, biasanya gitu. Tetapi makna disiplin lebih luas lagi, yaitu mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi bukan hanya sekedar kehadiran. Maksudnya disiplin itu nggak hanya kehadirannya saja, tapi mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordigheid itu adalah selalu menjadi sisihannya hak dan kewajiban dari seseorang yang berpegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Jadi pada artinya tidak lain adalah orang tadi harus bertanggung jawab tentang dirinya serta tertib pelakunya dari segala hak dan kewajiban. Nah, ini yang paling penting. Ini paling penting. Manusia itu dalam hidup memiliki 3 motivasi perilaku manusia, baik kita sebagai guru maupun siswa. Motivasinya ada 3, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa atau kita kadang melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan, selalunya motivasi yang kita lakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, nggak nyaman saya kalau nggak mengerjakan, saya nggak nyaman sama atasan. Saya kalau nggak mengerjakan ini nggak nyaman sama teman-teman. Ketidaknyamanan atau hukuman mungkin. Kalau nanti misalkan kita tidak melakukan itu, maka akan mendapatkan hukuman. Motivasi yang pertama, dan itu adalah motivasi yang terendah, paling dasar. Ketika siswa atau kita masih beranggapan melakukan sebuah kegiatan itu motivasinya hanya karena ketidaknyamanan terhadap orang lain maupun takut kalau kena hukuman, itu adalah motivasi yang paling rendah. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kita mau melakukan pekerjaan, kalau kita ada gajinya, ada uangnya, ada imbalannya, ada penghargaannya. Nah, ini adalah motivasi yang kedua, fase medium. Ada fase medium. Jadi kalau ketika nanti nggak ada penghargaannya, kita nggak mau melakukan. Ini dalam jangka pendek bagus motivasi kayak gini. Tapi untuk jangka pendek, jangka panjang itu akan menjadi bumerang untuk kita. Nah, jadi seolah-olah kalau kita mau bekerja, kalau ada ini, oh nanti mau dibayar, ini kalau ini enggak. Nah, itu akan berlaku pada anak-anak kita juga kayak gitu. Mereka akan seolah-olah nanti kalau kamu mau mengerjakan ini saya kasih nilai banyak, dapat peringkat 1, 2, 3 dan sebagainya sama kamu. Yang ketiga, motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan sendiri, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menghargai diri sendiri ketika kita melakukan itu, ada kepuasan tersendiri. Oh, kalau saya melakukan itu, puas, merasa puas karena kita sudah berbuat baik pada orang lain, kita berbuat baik pada siswa kita dan sebagainya. Ini adalah motivasi yang tertinggi. Kita coba untuk membuktikan itu pada diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita membuktikan motivasi itu untuk kita sendiri. Pertanyaan reflektif tentang budaya positif. Mohon dibaca. Kemarin juga saya sudah share di grup. Ini saya baca, kita baca bareng-bareng. Saya baca, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Jadi Iva tadi disuruh maju ke depan, disuruh ke depan kelas gitu sambil menunjuk hidungnya semacam ini. Nah, akhirnya siswa-siswa semakin gaduh. Pertanyaannya yang perlu kita jawab bersama Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi terhadap Iva? Kira-kira yang setuju? Buriska setuju? Nika dulu sih setuju? Dengan menyuruh Iva maju ke depan, membiarkan Iva tadi ditertawakan oleh teman-temannya tadi, apakah setuju? Bu Misna? Tidak. Kenapa? Mengapa kok tidak, Bu Misna? Menjatuhkan mentalnya, dan itu salah satu bibit-bibit kita membiarkan bullying kepada siswa, kan itu bibit-bibit kita membiarkan bullying terjadi kepada siswa. Saya pun kemarin sering kali ketika berkali-kali saya mengingatkan kepada anak-anak ketika ada anak yang berusaha untuk menjawab, ada salah satu atau beberapa orang yang jawab, sok-sokan. Itu saya tanggapi. Saya ingatkan bahwasanya hal semacam itu tidak diperkenankan. Nah, karena apa? Akan menjatuhkan mental yang ingin berusaha menjawab walaupun itu benar atau salah. Yang kedua, mereka nanti kalau mau maju lagi tidak akan berani karena malu, akan dipermalukan yang semacam itu. Dan itu akan timbul benih-benih bullying di dalam kelas. Makanya kita harus langsung, nggak usah tunggu-tunggu nanti, langsung segera menghentikan pembiasan yang semacam itu, biar tidak berkembang menjadi bullying. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira dengan nyuruh Iva maju ke depan itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi Bapak? Pak Jaya? Hukuman. Pak Ari? Hukuman. Pak Didi? Hukuman. Bu Mudah? Hukuman. Baik. Untuk menjawab itu hukuman atau bukan hukuman atau konsekuensi, mari kita bahas. Jadi, hukuman bersifat tidak terencana. Jadi hukuman tadi apa yang disampaikan Pak Seno tadi tidak terencana. Siswa nggak tahu kalau dia seperti itu langsung disuruh maju menunjuk itu tadi nggak tahu karena belum ada kesepakatan. Nah, jadi tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ketika hukuman itu bersifat satu arah saja. Satu arah. Jadi yang membuat adalah guru saja. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati. Makanya konsekuensi itu adalah buah dari kesepakatan kita tadi. Jadi anak-anak ditanyakan apa yang boleh dilakukan guru, apa yang tidak boleh dilakukan guru, apa yang boleh dilakukan siswa, apa yang tidak boleh dilakukan siswa. Nah, ketika ada pertanyaan yang seperti kemarin anak banyak bicara kemarin siapa Bu? Taha. Nah, Taha tanya, ini bujur-bujur apa? Kan itu. Pak, bujur-bujur apa? Ya bujur-bujur. Makanya ketika kalian melakukan pelanggaran dari kesepakatan tadi, apa yang diusulkan? Nah, jadi nanti kalau misalkan saya melakukan pelanggaran kesepakatan itu, saya berjanji ini Pak, saya beri itu Pak, dan sebagainya. Nah, jadi sehingga siswa ketika melakukan sebuah pelanggaran, kita tinggal mengingatkan. Dan itu terbukti. Nanti bisa diceritakan nanti ketika sesi masing-masing wali kelas bercerita. Jadi konsekuensi itu sudah dibahas sebelumnya dan mereka tahu hukuman ketika nanti terlambat masuk kelas itu apa, mereka tahu dan mereka akan menyadari kesalahan itu sendiri. Terus apa itu restitusi? Kemarin sudah saya praktekkan restitusi, saya praktekkan sama Bu Suci menghadapi salah satu muridnya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, baik itu kesalahan sering tidak masuk, kesalahan sering tidak mengerjakan tugas, kesalahan sering tidur di dalam kelas, kesalahan tidak ikut beribadah di
ibadah yang dianutnya semacam itu. Nah, ini perlu adanya restitusi. Memang ini sangat berat, perjuangan ini sangat berat. Apalagi yang melakukan kesalahan ini tidak 1-2 orang. Dalam satu kelas bisa lebih dari 5 orang, bisa lebih dari 10 orang. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita nanti juga susah. Nah, jadi restitusi sendiri adalah itu tadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka nggak malu ketika mereka yang rancang nggak masuk, kita restitusi, terus begitu masuk nggak malu. Dan alhamdulillah yang saya restitusi dengan Bu Susi kemarin, dia dengan percaya diri di kelas saya ya, nggak tahu kalau di kelas lain, tolong dikoreksi lagi nanti. Kalau misalkan di kelas lain masih seperti halnya yang lain masih tetap nggak masuk, tolong koordinasi dengan Bu Susi lagi untuk menanyakan lagi kepada yang bersangkutan untuk ada menindaklanjuti itu. Di kelas saya dia sudah aktif, selalu masuk. Terus ketika nggak paham dia bertanya, dan ketika dia sudah bertanya menunjukkan kalau dia memang sudah paham. Nah, gitu. Ada kemauan untuk mau maju ke depan. Nah, ada sebuah kepercayaan diri manusia. Yang pertama adalah survival atau mempertahankan diri. Orang untuk survival mempertahankan diri dengan bekerja biar bisa makan segala macam itu survival. Mungkin survival dalam bentuk kecil di kelas, mungkin mereka pengen dilihat oleh guru, diperhatikan oleh siswa. Nah, itu juga korelasinya juga ada. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa kita ini pengen diperhatikan, pengen diterima mereka itu. Makanya perlu kita pendekatan hati ke hati. Ketika terjadi kesalahan semacam itu, jangan langsung menjustifikasi anak ini nakal, anak ini harus ini dan sebagainya, jangan tuh. Tapi dahulu kita lakukan pendekatan secara humanity gitu. Kita lakukan pendekatan, panggil kalau memang yang bersalah banyak, ada kalanya kita panggil bersamaan, terus nanti satu persatu kita urai satu persatu. Memang berat, tugas kita banyak, nggak hanya sekedar mengajar, membuat rencana pembelajaran, termasuk kita ngurusi anak-anak yang semacam ini. Terus kebutuhan yang ketiga adalah kesenangan. Rata-rata siswa kita ini 90% mereka pengen kesenangan, yang penting senang-senang. Makanya yang diajukan dalam kesepakatan tadi, nggak usah berseragam, bajunya nggak usah dimasukkan. Mereka butuh kesenangan. Nah, termasuk ada ini kebebasan. Kebutuhan dasar. Mereka memerlukan kebebasan. Tapi dalam hari ini kita di sekolah, apakah kita dengan leluasanya atau dengan senangnya kita memberi kebebasan kepada anak? Tentu tidak. Kita tetap harus ada batasan-batasan tertentu tentang kebebasan ini. Nah, salah satunya motivasi yang mungkin bisa kita sampaikan bahwasanya kita kita kaitkan dengan dunia bekerja nanti. Dunia ketika nanti mereka kuliah nanti. Dunia bekerja nanti, kebebasan yang diberikan oleh atasan pun berbeda dengan kebebasan yang mereka inginkan, semacam itu kita kaitkan. Yang kelima, ada kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan atau power. Ini ada beberapa anak yang suka membuli, itu berarti dia mempunyai penguasaan ini. Sifat kebutuhan dasar penguasaan. Karena kalau mungkin kita bisa alihkan atau kita sarankan dia, kalau memang dia mempunyai yang semacam itu, yang tadinya dia bukan ketua kelas, jadikan ketua kelas, biar dia merasa berkuasa. Bagaimana? Dan nanti otomatis dia akan membuat ketika dia melakukan sesuatu yang nggak benar atau nggak baik, mereka akan malu sendiri. Ketua kelas harusnya membuat teladan dan sebagainya. Nah, posisi kontrol restitusi, maka akan terjadi semacam itu. Dari kontrolnya biasanya kita mengatakan kita tidak akan melakukan hal yang terbaik yang akan bisa kita lakukan. Misalnya kamu itu bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan dan sebagainya. Validasi tindakan yang salah, mungkin menanyakan apakah benar kamu melakukan kayak gitu, alasan kamu apa, kenapa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau sudah seperti ini, kamu kira-kira ada kerjaan apa yang kamu lakukan,
mungkin nanti saya berjanji Pak tidak akan melakukan lagi, menanyakan keyakinan seperti itu. Nanti kaitannya dengan prakteknya kita kita akan saling sharing saja, saling menutup, saling bekerja sama. Saya tidak menutup kemungkinan nanti misalkan Bapak Ibu guru wali kelas yang lain mengadakan keyakinan kelas atau restitusi ini tidak harus diri sendiri dengan wali kelas. Misalkan mau minta kerjasama dengan saya sebagai guru penggerak boleh, atau dengan Pak Dedi selaku Waka Humas. Karena kaitannya nanti kita dengan orang tua nanti seperti yang ditanyakan sama Bapak Ibu guru yang lain. Pak, kalau keyakinan itu sudah dibuat Pak, anak-anak masih tetap melakukan dan kita masih sama restitusi, mereka tetap melakukan kesalahan, bolosnya terus itu orang tua sudah dipanggil Pak, sekali, 2 kali, 3 kali. Terus apa yang dilakukan? Kalau selama ini kita sekali, 2 kali orang tua dipanggil, kita berhenti begitu saja. Akhirnya anak semakin merajalela. Allah, kayak dikasih cuma dipanggil, orang tua saya nggak datang juga nggak apa-apa. Apa yang dilakukan? Kalau saya mengusulkan, kalau 2 kali orang tua dipanggil, maka kita yang wajib hadir ke orang tua. Siapa tahu undangan tadi tidak sampai ke orang tua. Yang kedua, siapa tahu, ini yang paling jelek nih, memang orang tua sudah nggak mau mikir anak-anaknya. Kalau orang tua nggak mau mikir anak-anaknya, ngapain kita sebagai guru memikirkan anaknya? Kita kembalikan ke orang tua. Ya kalau Pak, ini usulan, boleh disanggah, boleh dikurangi, boleh tidak diterima. Karena apa? Kalau hal-hal semacam ini dilakukan kayak gini, satu orang mempengaruhi banyak orang. Terbukti di kelas ada satu orang yang semacam itu mempengaruhi temannya juga kayak gitu. Masuk kelas tuh, ya pokoknya yang penting ada di kelas. Habis itu dia waktunya nulis nggak mau nulis, waktunya ngerjakan tugas nggak mau ngerjakan tugas. Datangnya sudah lambat Pak, mohon Pak, saya terlambat Pak. Belajar pelajaran saja dia sudah terlambat 20 menit. Izin ada tugas dia nggak ngerjakan tugas. Habis itu Pak izin Pak, kemana? Ke WC Pak. Izin ke WC 2 menit sebelum masuk jamnya habis dia baru masuk. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, mau masuk Pak. Ada yang kayak gitu. Seperti yang dicontohkan kemarin di 10 IPS 1 nih Bu. Anak buahnya Budalet, anak buahnya Budalet. Kemarin juga ada yang mengusulkan, tolong Pak tegas sama siswa yang sering bolos. Jadi ada siswa yang memang tidak suka ketika melihat teman-temannya yang kayak gitu. Karena itu berpengaruh pada teman-teman. Jadi nanti tolong kita sepakati kaitannya dengan kesepakatan kelas itu dan solusi-solusi yang nanti harus kita sepakati antara kita sebagai guru dan kontrol dan dukungan dari Bapak. Baik, tindak berikutnya adalah kaitan dengan kesepakatan kelas. Kami harap dari masing-masing wali kelas menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah disampaikan kesepakati dengan masing-masing murid. Mungkin bisa ada testimoni setelah diajarkan kesepakatan kelas kemarin, positifnya ke apa, negatifnya ke apa, silakan sampaikan. Monggo silakan. Ada kelas berapa? Ada berapa? 5 ya? 7 ya? 7. Monggo dipersilakan. Dapat dulu kelas mana dulu? Monggo. Boleh, silakan. Yang perlu kita bahas hari ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sosial media maupun anak-anak sudah mulai berkeluh kesah, peraturan itu menyiksa saya, gitu menyiksa saya, mengekang kebutuhan saya dan sebagainya. Nah, makanya dengan adanya guru penggerak semacam ini, apalagi kalau kita nanti berkeinginan untuk jadi sekolah penggerak, maka mulai dari hari ini kita coba untuk membuat keyakinan kelas yang nanti kita rumuskan, kita sepakati, tanda tangan semua komponen kelas, dan nanti berikutnya adalah kita membuat kesepakatan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas boleh berupa kehadiran, partisipasi, komunikasi, kejujuran, saling menghargai, penggunaan ponsel, menghormati, boleh semacam itu. Keyakinan kelas yang bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka untuk
melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keyakinan itu. Dan mereka akan merasa malu sendiri ketika melakukan pelanggaran. Dan mereka akan berusaha melakukan perbaikan ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi intinya itu kita melakukan keyakinan kelas itu tujuannya itu. Ya, bukan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada siswa, tidak. Kita tetap membuat peraturan, tapi peraturan itu mereka yang membuat sendiri. Sehingga mereka nanti akan paham konsekuensi yang akan dilakukan. Nanti tolong nanti kita sepakati kaitannya dengan kesepakatan kelas itu dan solusi-solusi yang nanti harus kita sepakati antara kita sebagai guru dan kontrol dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, menginjak berikutnya adalah kaitan dengan kesepakatan kelas. Kami harap dari masing-masing wali kelas menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelasnya masing-masing kemarin. Mungkin juga ada testimoni setelah diadakan kesepakatan kelas kemarin, positifnya kayak apa, negatifnya kayak apa, silakan sampaikan. Monggo, silakan. Ada kelas kelasnya ada berapa? 5 ya? 7 ya, 7. Monggo, dipersilakan. Siapa dulu kelas mana dulu? Monggo. Boleh, silakan. Silakan. Oke, silakan di sini. Oke. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menyampaikan kesepakatan kelas. Kebetulan saya wali kelas 10 IPS 2. Ada beberapa hal yang sudah kami sepakati antara wali kelas dengan siswanya. Yang pertama yaitu oke, bisa lumayan lah. Kacau. Menghormati atau menghargai. Jadi siswa dan guru diharapkan untuk menghormati Allah. Ada dapatku sesama siswa, guru dan warga sekolah. Nah, jadi saling menghormati. Nah, baik itu sesama guru dengan siswa maupun semua warga sekolah. Nah, selanjutnya lagi kesepakatan yang kedua, siswa dan guru diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dengan setiap warga sekolah. Lah, jadi menggunakan bahasa harus sopan, tidak boleh memukul dan lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, siswa dan guru harus tepat waktu untuk setiap jam pelajaran. Jadi mereka menyepakati Bapak Ibu gurunya juga harus tepat waktu, mereka pun harus tepat waktu. Jadi saling tepat waktu. Nah, selanjutnya lagi, siswa dan guru diharapkan aktif dalam setiap kegiatan. Nah, jadi aktif dalam maksud Pak, jangan diam aja. Jadi aktif melakukan kegiatan pembelajaran, bertanya, ya menjelaskan apa yang tidak paham disampaikan. Ya dikerjakan. Ya ini tipang nggak boleh Pak di atas. Ada sudah jelas harus tepat waktu. Jadi guru dan siswa. Jadi jangan itu. Kira-kira dampak dari kelas Budalet selama sudah dilakukan keyakinan kelas tadi, apa yang sudah dirasakan oleh Budalet selaku wali kelas? Oke. Kemarin sempat ada mereka ribut-ribut ya, biasa ketawa bercandanya terlalu berlebihan. Saya tegur, loh. Kemarin kita buat kesepakatan berlebihan nggak boleh kata kalian, jangan kasar, jangan tegas. Nah, kalau kalian berlebihan gimana? Ibu nggak bisa berlebihan. Nah, akhirnya mereka agak meredam. Kalau yang mereka bercandanya terlalu berlebihan, mereka agak berkurang. Itu yang saya rasakan. Jadi bahasa kesepakatan menurut saya mempengaruhi siswa. Jadi mereka merasa, oh aku kemarin sepakat ya. Kelihatan yang bercandanya berlebihan agak berkurang. Nah, jadi jangan membuat yang berlebihan. Intinya itu. Jadi mereka diam langsung. Itu yang saya rasakan, yang sudah saya terapkan. Oke, terima kasih. Kelas yang lain. Oke. Silakan sebutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi Susanti, wali kelas dari kelas 10 IPA. Alhamdulillah baru kemarin, hari Kamis kemarin kita melakukan kesepakatan kelas
yaitu mungkin banyak hal yang mereka ingin buat, ingin rubah, tapi di sini kita ambil kesimpulan mungkin ada beberapa yang harus kita sepakati bersama. Yang diantaranya yaitu kesepakatan sebelum memulai pelajaran itu berdoa dan mengakhiri pelajaran juga berdoa. Itu. Yang kemudian guru yang tadi yang dipertanyakan dilarang menggunakan handphone di saat proses belajar mengajar. Itu. Kemudian kesepakatan selanjutnya, ini mungkin ada di antaranya yang mereka dilarang memukul ataupun tidak peduli dengan murid. Misalnya guru yang ini diperhatikan, yang satunya tidak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya siswa dan guru itu hadir tepat waktu. Nah, terutama itu mereka minta tuh pagi. Pagi Bu, kami nih jam 7 masuk tuh jam setengah 8 katanya seperti itu. Makanya ini kita sepakati. Ya. Oke, selanjutnya ini tidak ada pencurian. Nih, mereka ini banyak kehilangan di dalam kelas. Jadi tidak ada pencurian barang milik orang lain yang mereka inginkan. Jadi kesepakatan itu sudah kita sepakati. Jadi kalaupun memang milik itu milik orang lain, apapun bentuknya, walaupun di muka kita, ambil, kasih tahu siapa yang hilang, itu sudah kita sepakati kemarin. Jadi apapun bentuknya, pulpen, buku, tapi kebanyakan itu buku pulpen yang mereka hilang. Minjam nggak ketemu-ketemu. Oke, yang terakhir, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lainnya. Mungkin di antara kelas itu ada yang merasa dibully. Dibully karena mungkin oh ini merasa kurang pintar. Oh ini merasa keren. Jadi mereka mohon di dalam kelas kemarin kita sepakati harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau yang keyakinan kesepakatan yang lainnya itu banyak. Mereka minta itu handphone Bu, dibawa waktu jam istirahat jam kosong. Itu tidak disepakati karena kalau dipinjam HP yang seharusnya berdiri jadi miring. Yang seharusnya kakinya tegap jadi naik. Jadi tidak kami sepakati kemarin. Kemudian yang tidak kami sepakati selanjutnya itu ini Bu, lapangan lapangan basket yang bagus seperti sekolah-sekolah yang lain itu kan tidak mungkin kita ini kan Bu harus bola ada kolam renangnya kan tidak mungkin kita sepakati kalau yang itu tidak sesuai dengan itu. Oke, mungkin hanya ini saja kesepakatan dari kelas 10 IPA. Mudah-mudahan saya juga terutama wali kelasnya, mudah-mudahan kesepakatan ini tidak untuk mereka. Saya sudah bilang kemarin tidak. Saya Miss Nawati, wali kelas 11 IPS. Ya, ini jadi saya adalah wali kelas yang mungkin Bapak Ibu guru semua tahulah bagaimana kondisi kelas saya. Jadi ini kami masih usulan Pak, dari ini saya sampaikan usulan dari anak-anaknya, belum sepakatan. Ya. Nah yang pertama kemarin mereka mengusulkan, yang pertama itu masalah HP. Masalah HP ini mungkin ada agak berbeda versinya. Kalau mereka inginnya HP itu tetap mereka yang pegang, cuman ketika pembelajaran baru dikumpul. Jadi mereka megang, tapi ketika ada gurunya masuk, baru dikumpulkan, kayak gitu. Ya, dikumpulkan ke depan gurunya, ngumpul di depan gurunya. Jadi bukan mereka pegang sendiri-sendiri ketika belajar. Ya, ketika kita sudah keluar, baru dikembalikan lagi ke anak-anak, kayak gitu. Mereka megang masing-masing ya. Ya, itu bedanya ya. Nah, kemudian kalau yang lainnya sama aja, saling menghormati. Nah, ini yang bedanya satu lagi, jangan rasis katanya. Rasis ini jangan menjadikan lelucon masalah fisik mereka. Ya, jadi mungkin ya kita mungkin sengaja atau enggak sengaja pernah melakukan hal itu ya. Ya. Kemudian lagi ini yang mungkin nggak bisa ya, karena mereka mengusulkan membagi kelas mereka lagi Pak. Ya karena mereka ada yang anak-anak yang mungkin masih kita anggap lumayan patuh, ada yang anak-anak yang
Ya, jadi yang banyak mengusulkan ini yang anak-anak yang lumayan kita anggap baik aja. Ini mengusulkan biar dibagi lagi karena mereka merasa risih, merasa ribut dengan ke teman-teman yang ini tadi. Ya, jadi itu usulan mereka. Kemudian lagi, ya banyak kan cewek yang minta kayak gitu. Kemudian lagi kipas angin, mereka minta kipas angin. Iya, kipas angin karena mungkin kelasnya panas, mungkin bisa juga mempengaruhi proses pembelajaran ya. Ya, benar juga sebenarnya. Jadi karena situasi kelasnya panas, bisa jadi mereka nggak fokus belajar. Iya, itu. Kemudian sama yang kayak Bu Dale tadi, janganlah berbicara kasar. Kalau misalkan mereka salah, ya minta tolong ditegurnya dengan ya baik, lembut, ya. Tapi ya Wabarakatuh. Nama saya Sulfikar, wali kelas 12 IPA. Ya, jadi kemarin saya memberikan lembaran ini kepada, tapi saya sampaikan bahwasanya kalian tulis dulu apa yang ada di pikiran kalian, nanti Bapak sampaikan ke Bapak Ibu Guru. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini kita simpulkan sama-sama, terus kita bagikan kepada semua siswa. Jadi semua kelas kesepakatannya akan sama. Karena menurut saya apabila setiap kelas beda kesepakatannya kan, kita kan guru mapel, kadang masukkan, kadang buat kesepakatan. Jadi minimal apa yang kita sampaikan di sini itu kita simpulkan, terus kita kembalikan ke siswa supaya mereka tahu oh ini yang sudah disepakati. Oke, ini keyakinan kelas kita bersama. Jadi semua kelas berlaku dari kelas 10, 11 dan 12. Sepakat? Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, itu jadi selanjutnya mungkin beberapa sudah ada yang sama dengan Bapak Ibu Guru. Nah, mungkin di sini ada tambahan. Sini fokus bermain HP saat sedang mengajar. Nah, mungkin nggak tahu siapakah, mungkin ya kita bisa introspeksi diri kan. Di sini ada yang menyatakan bahwasanya fokus bermain HP saat sedang mengajar. Jadi pada saat terus pembelajaran, guru itu fokusnya bermain HP. Mungkin cuma diberikan tugas, kemudian fokus bermain HP karena dijelaskan materinya, mungkin seperti itu. Terus selanjutnya ada yang menyatakan bahwasanya memakai sandal atau sepatu di dalam kelas, ya. Nah, kadang saya juga kadang juga agak sama anak-anak. Kadang kita masuk kelas kan, kadang nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos, tiba-tiba anak minta izin, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sandal keluar, mungkin seperti itu. Jadi ini juga ada teguran juga dari siswa untuk guru memakai sandal atau sepatu dalam kelas, ya. Kita nggak tahu siapa orangnya, tapi ya mudah-mudahan kita bisa evaluasi sama-sama. Nah, terus permintaannya juga sama yang tadi Bu Misna, boleh membawa HP, terus boleh make up asal tidak menor, katanya seperti itu. Nggak boleh make Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas dari kelas 12 IPS. Nah, kemarin nama Rizka Effendi, wali kelas 12 IPS. Nah, di sini kemarin kami juga belum mencapai kesepakatan ya. Cuman saya suruh langsung mengisi apa yang menurut kalian yang terbaik untuk kelas kita, apa menurut kalian kesepakatan yang baik untuk kedepannya gitu. Jadi memang belum mencapai kesepakatan bersama, cuman mereka sudah mengeluarkan apa yang diinginkan mereka. Nah, ya, unek-unek di dalam hati mereka. Kemarin sempat masalah yang pertama, masalah guru yang datang terlambat ke sekolah atau tidak masuk di dalam kelas padahal gurunya ada di kantor. Nah, itu mereka, Bu, katanya bagaimana guru yang ada jam pelajaran di kelas kami, mereka tidak masuk tapi ada di kantor.
bagaimana Bu? Jadi saya jawab, Pak, dipanggil lah. Loh Bu, kenapa harus dipanggil Bu? Sementara itu kan sudah menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah tahu jadwalnya masuk di kelas itu jam berapa. Kenapa harus dipanggil Bu? Itu Pak. Jadi saya teriak. Saya terdiam Pak. Oh benar juga. Dalam hati. Dalam hati Pak. Ternyata benar. Betul. Memang tujuan kita melakukan kesepakatan ini nanti adalah untuk kebaikan semua. Ya, lanjut Bu. Nah, makanya kemarin lu jawab memang Bu. Kesalahan itu tidak berasal dari kalian saja, tapi juga dari gurunya. Maka dari itu di sini kita membuat ini untuk membuat kesepakatan sama-sama bagaimana baiknya nanti ke depan. Nah, ulun kasih tahu kayak gitu. Oh iya Bu, ya Bu. Nah, baru diam. Kayak gitu. Kemudian ada lagi. Gini Bu, terus lagi Bu, tolong Bu. Guru yang masuk itu Bu sesuai mata pelajaran yang diajarkan Bu, katanya. Jangan malah menyimpan ke masalah yang lain, katanya gitu Pak. Oh gitu. Iya. Pacaran gitu. Iya Pak. Oh gitu. Katanya Pak. Maksudnya nggak paham saya. Nggak paham maksudnya gimana maksudnya? Kok biar pelajaran geografi ngajar matematika gitu maksudnya? Oh bukan. Oh lain nggak Pak? Ada pembicaraan yang lain mungkin. Oh gitu nggak Pak? Mungkin saking enaknya jadi apa kayak itu ya mungkin kadang saya juga kayak gitu memotivasi tapi tidak sepanjang pelajaran tidak sepanjang pelajaran cerita lain sedikit boleh oke siap oke siap ya boleh siap sepakat ya Bapak Ibu sepakat ya boleh memotivasi dengan bercerita yang lain tapi ya jangan sepanjang pelajaran. Enggak. Nah, oke, betul. Iya, betul. Betul. Oke, lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Berdalet, makan berdalet. Jangan makan enggak? Lanjut, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya wali kelas 11 IPA. Nama saya Mahmudah. Nah, di sini Pak belum ada kesepakatan dari kami. Nah, tapi ada usulan dari anak-anak. Nah, yang pertama ini untuk keagamaan dulu Pak. Nah, dia minta itu kalau sholat zuhur itu diaktifkan seperti dulu lagi. Nah, yang setiap hari. Kalaunya perempuan bawa mukena, nah itu yang dia inginkan. Terus lagi ada usulan dari siswa. Nah, kalaunya pelajaran agama itu jangan belajar rukun Islam apa sekarang, belajarlah yang sesuai dengan materi kurikulum katanya. Itu ada usulan siswa. Kami ini Bu sudah tahu aja kalau rukun Islam, rukun iman itu, jadinya kami mau kurikulum yang baru yang sesuai dengan kurikulum kita. Kalau yang ini kan kita masih kurikulum ke-13. Nah, kami minta itu kurikulumnya yang menyesuaikan dengan itu, Bu. Selanjutnya ini untuk kehadiran. Nah, kehadiran dia itu mintanya 3 hari berturut-turut itu boleh izin. Terus ya dalam 1 bulan Pak. Izin atau apa? Izin Pak. Nah, minta izin berturut-turut 3 hari. Apa ini? Izin melahirkan? Di sini kalau sakit pintu Mak. Iya, kalau sakit minta izinnya 3 hari. Nah, lebih dari itu bisa izin ulang lagi atau beri surat keterangan kalau memang sakit. Nah, kalau memang izin yang lain, beri keterangan yang lain. Nah, baik, saya sepakat dengan itu. Tapi itu tadi apa yang dibisik-bisikan Pak Jul? Sekarang harus ada surat keterangan kesehatan. Kalau di desa-desa kan ada. Lanjut. Terus ini yang terakhir, harus menggunakan jika misalnya hari Rabu dengan Kamis kenapa harus menggunakan seragam yang sesuai angkatan. Nah, itu yang dia minta. Cakap.
Lanjut, ada lagi? Udah Pak. Oke, Mungkin siap. ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kurang? Yang pertama unsur kehadiran. Apa kira-kira yang dari kesepakatan yang sudah disampaikan di masing-masing kelas tadi? Kita fokus untuk mempertekan atau menebalkan keyakinan kelas ini kepada semua kelas, termasuk yang nggak pernah masuk itu justru. Target kita justru yang nggak pernah masuk itu. Dan ketika yang nggak pernah masuk itu, ketika kita melakukan keyakinan kelas itu, dia ada apa tidak? Itu yang kadang susah. Jadi ketika nanti mereka setelah ada keyakinan kelas masih melakukan hal-hal yang nggak benar tadi, dalil mereka apa? Saya nggak ikut kesepakatan. Kan itu. Makanya ketika nanti setelah ini, tolong benar-benar dikejar siswa-siswa yang memang sering tidak masuk kelas tadi untuk berusaha membuat keyakinan kelas tadi. Gitu, untuk sebagai kontribusinya keyakinan kelas tadi. Kalau masih tetap tidak bisa dilakukan, maka kita harus ada tindakan-tindakan berikutnya, tindakan-tindakan lanjut. Karena ketika kita tidak bisa ngatur siswa dengan apapun metodenya, nah, selamanya kita akan kayak gitu terus, dan kita akan menghambat untuk siswa-siswa kelas lainnya. Baik, ayo biar nggak terlalu lama ini sudah, ya. Rekap absennya itu rekap kelas atau rekap guru ya? Maksudnya kalau rekap kelas, kadang ini jam pertama ada nih. Nanti jam kedua sama jam kedua, ternyata itu bolos. Ntar rekap absen. Biasanya kan awalnya kan banyak. Nah, yang digunakan itu rekap guru mapel atau rekap kelas. Atau gini saja, tetap rekap kelas tapi mempertimbangkan laporan rekap guru. Guru ke wali kelas masing-masing, gitu ya. Jadi tetap ada tetap yang dipakai untuk rekap kelas, tapi kita mempertimbangkan itu. Jadi nanti tolong wali kelas nanti atau guru mapel melaporkan per bulan ke wali kelas masing-masing, gitu. Biar nanti juga ada segera tindak lanjut dari guru wali kelas ketika siswa ini sering nggak masuk di pelajaran dosen nih, kenapa gitu kan, itu biar ada pendekatan dulu, itu deh. Kebayang ya? Yuk, siap. Ayo, kehadiran kira-kira apa yang diusulkan tadi dari anak-anak tadi? Hadir tepat waktu. Ini kesepakatan ini guru dan siswa, nggak usah pakai di sini ditulis guru dan siswa ya. Ini nggak usah guru dan siswa, di sini ini namanya guru dan siswa ini. Sudah ini semuanya jadi. Jadi nggak usah kita mengulang-ulang guru dan siswa lagi. Oke, lanjut. Hadir tepat waktu, terus selain itu apa? Tepat waktunya di mana nih? Tepat waktunya di sekolah atau tepat waktunya di kelas pelajaran? Hadir tepat waktu di sekolah dan waktu masuk setiap mata pelajaran ini ya. Oke, berikutnya ada lagi tentang kehadiran tadi yang ditanyakan tadi tentang kehadiran. Apa lagi? Berarti ini saja tepat waktu di sekolah maupun di kelas pada mata pelajaran. Ada lagi? Ya, saya kira ini saja ya. Nah, sudah bahasanya ini sudah mencakup semuanya. Terus yang kedua apa itu? Komunikasi. Menggunakan bahasa yang sopan terhadap semua warga sekolah gitu ya. Berarti semua siswa, guru semuanya. Menggunakan sikap dan bahasa yang baik, gitu.
Bukan sopan. Kompak bergerak, berkah berdampak. Menggunakan sikap dan bahasa yang baik terhadap semua warga sekolah. Ya. Ya. Tapi juga komunikasi juga termasuk bagian juga. Ketika kita ngomong siswa itu, ketika kita ngomong itu, siswa modelnya kayak nggak mau mendengar tuh, itu sudah salah satu sikap juga itu, komunikasi itu. Kalau dia nggak mau mendengarkan, menggunakan gimana? Ya, dua misalnya satu menggunakan bahasa yang baik, satunya menggunakan sikap. Apabila tidak masuk sekolah maka orang tua apa menghubungi wali kelas. Kalau saya cenderung harusnya kalau orang tuanya ngomong itu mending telepon bang. Masalahnya kalau cuma WA itu kadang HP-nya itu orang tua nggak punya HP, yang mengikut anak-anaknya aja. Ya, oke. Menelpon wali kelas itu nih. Oke. Lanjut, ada lagi? Salam kompak berkah. Kompak bergerak, berkah berdampak. Budayakan apa? 5S itu apa? 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ini lah 5S ini lah. Dah? Ada lagi? Yo, ibu. Ada lagi? Sudah kami Sudah? lakukan. Ada lagi ibu. Sudah. Oke. Sudah kita dengar semua tadi perwakilan dari tiap-tiap kelas yang disampaikan oleh wali kelas tentang kesepakatan siswa termasuk juga dengan guru seperti itu. Nah, maka apa yang sudah disepakati ya otomatis harus dijalankan sesuai dengan yang disepakati tadi. Baik kita sebagai guru atau sebagai pendidik dan juga sebagai siswanya nanti biar proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai kita harapkan dan juga mudah-mudahan ini bisa mengurangi kenakalan-kenakalan siswa kita karena dengan kesepakatan ini kan waktu-waktu yang kosong itu sudah tidak ada lagi bahasanya seperti itu. Nah mungkin ini kesepakatan kita hari ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan sekolah kita SMA 2 dan 10 semakin bagus, bisa sejajar dengan SMA-SMA yang ada di Kabupaten Surian khususnya di Kalimantan Tengah. Seperti itu Pak Wahyu. Kami kembalikan ke Pak Wahyu sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Pak Surian atas dukungan dan dorongan motivasi kepada kami. Semoga saja kita bisa melaksanakan kesepakatan ini yang mana kita ketahui bersama bahwasanya untuk kita melakukan kesepakatan ini perlu adanya perubahan baik pada diri kita sendiri maupun dari siswa kita. Jadi kita tidak bisa sepihak saja kita menuntut siswa dan siswa menuntut kita saja, tidak bisa sepihak, tapi kedua-duanya harus saling bekerja sama, saling merubah diri untuk menuju ke arah kebaikan. Tentunya kegiatan kita ini perlu adanya evaluasi dalam satu semester ini, kira-kira kegiatannya berjalan dengan baik atau tidak. Kalau memang tidak baik, maka perlu adanya koreksi untuk kita perbaiki di mana poin mana yang kita perlu sepakati ulang. Itu Bapak Ibu. Jadi semoga saja ke depan sekolah kita sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati kemarin, menciptakan apa kemarin, mewujudkan
siswa yang berkarakter religius, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan kemarin. Jadi tolong kita sama-sama untuk memajukan sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak. Kesepakatan ini nanti saya share di grup. Silakan nanti dikomunikasikan lagi dengan siswanya di masing-masing kelas untuk menentukan konsekuensinya. Oke, konsekuensinya. Sesudah itu, kalau sudah nanti ditentukan semuanya dari kesepakatan kelas dan konsekuensinya, maka kita akan cetak banner, dimasukkan ke dalam masing-masing kelasnya, ditandatangani komponen yang ada di dalam kelas itu, baik wali kelas, guru maupun siswa yang ada di dalam kelas itu, termasuk guru maupun nanti sisakan tempat luang untuk tanda tangannya itu. Misalkan nanti gurunya di atas, siswanya di bawah, sisakan waktu tempat yang luang untuk kita sama-sama menyepakati kesepakatan tersebut. Baik, kalau tidak ada tambahan, mungkin kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas semangat dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk kita melakukan perubahan bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religius kuat, amanah dan juga harmoni.